Hmm, demo lagi nih si Ijo. Demonya sih tentang mitra driver yang belum dapat hak kayak karyawan ya. Kayak tugas yang pacaran itu kayak Wih, iya, Ferdi. Serius banget, lagi baca apaan sih? Ini loh, Gojek katanya dikritik gara-gara drivernya itu nggak dapat perlindungan kayak karyawan pada biasanya. serius. Padahal Gojek tuh gede banget loh. Emang hukum perusahaan kita nggak ngatur hal kayak gini kah? Apa jangan-jangan emang hukum di negara kita aja yang belum bisa ngimbangin perusahaan yang modelnya kayak Gojek? Sebenarnya sih guys, udah diatur. Cuma ya kayak biasa, pasti prakteknya masih setengah-setengah. BTW, kita pindah tempat dulu yuk guys. Yuk, Ayo. Gini, hukum di perusahaan itu udah jelas. Ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu ngatur dari awal bikin PT sampai pengelolaannya dan pembubarannya. Kalau Gojek itu PT, berarti dia harus taat sama undang-undang itu nggak sih? Yap, harus ada akta, direksi, komisaris, RUPS, dan transparansi laporan keuangan. Oh, berarti hukum itu penting banget ya buat ngatur hubungan perusahaan sama semua pihak, mulai dari pemegang saham sampai ke konsumennya. Tapi kalau buat usaha kecil gitu ribet nggak sih proses legalitasnya? Ribetnya relatif sih, tapi manfaatnya besar. Berarti kan hukumnya udah ada nih. Tapi implementasinya yang kurang baik. Benar, tantangan dari implementasinya tuh ada dari literasi hukum pelaku usaha masih rendah, terus juga ada legalitas dianggap mahal, pengawasan pemerintah yang masih lemah, banyak regulasi, tumpang tindih, sama yang terakhir tuh ada belum semua aturan adaptif ke digital. Pantes aja Gojek itu kena ya. Ternyata model usahanya aja udah beda ya. Dan startup lain juga bisa kena efeknya yang sama nggak sih? Apalagi yang sistemnya mirip kayak Gojek. By the way, kalau dari berita yang udah aku baca tadi, Gojek itu PT yang udah sah berarti ya. Nah, berarti otomatis tantangannya juga beda. Nah, kalau dari beritanya itu, driver itu dianggap mitra dan bukan karyawan otomatis. Itu mereka nggak dapat gaji UMR dan BPJS itu yang standar itu mereka nggak dapat. Nah, terus Gojek kan juga pegang data pengguna ya. Nah, otomatis mereka ini harus taat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Nah, terus juga karena dianggap sebuah mitra, driver Gojek ini tuh harus bayar pajak sendiri. Dan kebanyakan dari mereka itu kurang tahu nih tentang hal ini. Nah loh, terus siapa dong yang lindungin mitra drivernya? Sebenarnya Gojek itu udah kerjasama tahu sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka itu punya program yang namanya JKK sama JKM buat driver. Oh, yang kayak asuransi gitu ya? Iya, JKK itu jaminan keselamatan kerja. Nah, kalau JKM itu jaminan kematian. Kalau nggak salah bayarnya per bulan tuh 16.000. Oh, boleh juga nih info baru. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan nih, kalau misalnya hukum perusahaan kita itu sebenarnya udah lengkap, tapi tetap harus disesuaikan sama model bisnis sekarang. Dan bukan cuma pemerintah, berarti semua perusahaan itu harus punya inisiatif yang sama kayak Gojek nih. Mereka bakal ngasih jaminan ke pekerjanya walaupun mereka itu mitra. Oh, iya lagi kalau dipikir-pikir startup tuh nggak cuma mikirin fitur aja ya, tapi juga mikirin hukum ternyata. Benar, karena kalau fondasi hukumnya kuat, usahanya bisa jalan lebih panjang. Iya, ngomong-ngomong, ini ada makanan nih. Kita makan dulu aja yuk. Boleh. Boleh. Nah, ini buka. Nah, Enak tuh. aku beli tuh. Ganti lagi. Kayaknya deh. Gini, hukum perusahaan tuh dasarnya udah jelas. Ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Perseroan, bukan perseorangan. Wih, Ferdi, lagi fokus banget tuh. Lagi baca apa? Salah gua ngomongnya dikit aku. Oh gitu, Fer. Yoi. Lihat kamera kan.
Udah ngerekam belum sih? Belum. Belum.